Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melakukan pengujian mesin RO 4000 GPD terpadu. Ya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara kerja mesin RO ini. Mesin RO ini dibagi menjadi tiga blok penyaringan. Pertama water treatment, yang kedua reverse osmosis, yang ketiga distribusi. Nah, untuk water treatment, pompa penggeraknya ini dia mendorong ke 3 tabung FRP berkepala head automatic, dimana urutannya yang pertama itu FRP auto backwash, yang kedua softener FRP softener auto backwash, auto cleaner ya, auto regen. Kemudian FRP yang ketiga itu FRP auto backwash sebagai finishing akhir. Lalu didistribusikan ke jalur distribusi dan bisa menggunakan ultrafiltrasi VVDF. Di sini aku ada sertakan ultrafiltrasi VVDF 1000 LPH, dan ini nanti disambungkannya di luar dari unit mesin. Lalu kemudian dari tangki air hasil WTP itu kemudian masuk ke blok reverse osmosis, dihisap oleh pompa joki, lalu dikirim ke pompa booster, lalu masuk ke membran 4000 GPD. Nah, di sini sudah saya pasangkan itu di dalamnya 2 buah membran Pontron XLP 11 40 Max. Ya, ini nanti ada videonya tersendiri dari pemasangan membran Pontron XLP ini. Lalu air hasilnya dikirim yang bersih, ada di flow meter sebelah kiri itu dikirim ke tangki hasil air RO. Kemudian yang di sebelah kanan ini flow meter air limbah dikirim ke saluran limbah. Nah, kemudian di sini ada flow meter 150 untuk mengukur tekanan air masuk yang masuk ke 2 buah free filter 20 inci ini. Kemudian yang 350 untuk mengukur tekanan membran dari 2 buah membran ini ya. Nah, membran ini dirangkai secara paralel ya. Kemudian untuk jalur reverse osmosis selesai, kemudian masuk ke jalur distribusi. Jadi dari tangki hasil air reverse osmosis, air RO itu dihisap oleh pompa distribusi. Itu ada 2 cabang ya. Cabang pertama ini untuk saluran distribusi air RO yang untuk kebutuhan di luar tubuh atau kebutuhan yang bersifat MCK mungkin, dan kemudian jalur yang kedua air RO untuk kebutuhan minum ya. Yang kebutuhan minum ini masuk ke 2 housing filter 20 inci, kemudian masuk ke bioenergi dan bioalkali aqua pura 5 step, lalu dikirim ke lampu ultraviolet. Lalu di sini dibunuh bakterinya dan airnya nanti dikirim ke jalur air minum ya. Kemudian nanti di sini ada kita kasih ini ozonizer, ozon buah yang nanti dihubungkan ke jalur khusus air minum, dan ini berada di luar unit mesin karena tidak muatnya unit rangka untuk menampung ini ozonizer ini. Jadi ada 2 yang berada di luar dari unit mesin. Yang pertama VVDF 1000 LPH, kemudian ozonizer ya. Nah, untuk cara kerja kelistrikannya bagaimana? Nah, di sini ada 1 kabel untuk ke PLN, kemudian di sini ada 2 kabel radar ya. Ini kabel radar, 1 kabel radar untuk tangki hasil RO, yang satu lagi kabel radar untuk tangki water treatment awal WTP ya. Nah, kemudian di sini ada jalur kelistrikan untuk 3 tabung FRP berkepala head automatic.
Nah, untuk panel kontrolnya di sini ada dijelaskan ya. Untuk mesin RO ini, untuk mesin RO dia berada di jalur bawah ya. Untuk distribusi, untuk WTP dia berada di jalur atas ini. Kemudian untuk monitoring mesin RO berada di nomor 2 seperti ini. Sementara selektor switch yang ini untuk menghidupkan lampu ultraviolet dan distribusi ya. Kemudian ini PLN untuk mengetahui bahwasannya listrik sudah masuk. Nah, ini voltmeter untuk mengetahui berapa tegangan listrik yang sudah masuk, dan ampermeter untuk mengukur berapa daya listrik yang terpakai. Kemudian kita buka panel kontrolnya. Di panel kontrol ini juga ada beberapa komponen ya. Ini kita pakai MCB utamanya 10 ampere, MCB distribusi untuk WTP itu 6 ampere, MCB distribusi untuk mesin RO 6 ampere. Nah, di sini ada saya beri keterangan label-label dari kontaktor dan relay itu digunakan untuk apa. Jadi contoh ini WTP, kontaktor khusus WTP, ini kontaktor khusus pompa booster, kemudian ini ada relay khusus pompa feeder, kemudian ada relay khusus pompa distribusi, ada relay khusus pompa khusus untuk lampu ultraviolet. Nah, kemudian di sini di terminal kabel juga saya berikan label di sini ya. Jadi di sini ada 12 pin. Jadi pin 1 2 untuk PLN, pin 2 3 4 untuk WTP, 5 6 untuk feeder, kemudian 7 8 booster, 9 10 distribusi, 11 12 lampu ultraviolet ya. Nah, bagaimana cara menghidupkan mesin RO-nya? Nah, ini kita naikkan MCB 10 ampere, kemudian MCB 6 ampere WTP ini sudah langsung menyala. Lihat ini kontaktornya WTP turun ke bawah karena radarnya saya sambung di sini. Nanti akan menemukan kabel radar yang ujungnya diisolasi hitam itu saya sambung itu. Nah, ini pompa yang menyala adalah pompa bagian bawah ya, ini untuk menghidupkan untuk menghidupkan pompa mendorong air ke 3 tabung FRP berkepala head otomatis. Nah, ketika pompa WTP menyala, ini panel monitor dari head otomatis juga menyala ya. Jadi dia langsung memproses. Nah, di dalam tabung FRP head otomatis ini sudah saya pasang sudah saya pasang pipa tengah berikut kepala strainernya, strainer atas dan strainer bawah ya. Juga sama di sini tiga-tiganya sudah saya pasang, strainer bawah, strainer atasnya ya. Nah, kemudian MCB yang 6 ampere ini untuk menghidupkan mesin RO ya. Nah, di sini kita langsung kontrolnya dari sini aja. Nah, di sini lihat lampu PLN menyala, artinya lampu PLN sudah menyala. Nih lampu WTP menyala. Ini lampu pompa WTP untuk 3 tabung FRP menyala. Nah, ini kalau kita nyalakan, ini untuk menyalakan pompa distribusi ya. Ini ya. Nah, ini menyalakan pompa distribusi. Kemudian kalau yang ini untuk menyalakan lampu ultraviolet ya. Nah, ini lampu ultravioletnya lihat ya, menyala ya. Nah, ini untuk sensitivitasnya, sensitivitas lampu ultravioletnya. Nah, di sini lampu ultravioletnya kita bisa lihat dia menyala ya. Nah, itu ada sinar ya di lubang ini, bisa kita cek nanti menyala ya. Oke. Kemudian ini kita matikan. Nah, kalau untuk menghidupkan mesin RO ya, ini ada selektor switch 102 untuk pompa feeder, selektor switch 102 untuk pompa booster ya. Nah, kalau mau menghidupkan manual pompa feeder itu putar ke 1 ya. Itu lampu joki menyala dan dia pompa feeder atau pompa joki menyala ya. Kemudian yang ini kalau kita putar ke
satu manual, ini pompa booster menyala ya. Oh, ini saya ada terbalik, nanti bisa saya akan ubah ya. Ini ada terbalik pemasangannya. Oke. Nah, kalau mau menghidupkan automatic gimana ya? Ini tinggal putar ke 2, kemudian ini 2, lalu lihat di sini lampu dari ROC 2015 menyala, lalu kita tekan tombol on, maka dia akan menghidupkan mesin aero secara otomatis ya. Dan TDS monitor juga menyala ya. Nah, ini pompa joki menyala, lalu pompa booster menyala, kemudian flashing, kemudian dalam 1 menit dia akan produksi ya. Nah, kalau kita matikan ini, untuk mesin aeronya kita putar mati auto gini putar, maka mesin aeronya akan mati secara step by step ya. Oke. Nah, ini kalau mau ada misalnya kita tidak mau menggunakan mesin aero, kita nolkan. Nah, mesin aero ini otomatis ya, jadi itu nanti bisa dipasang radarnya, kabel radarnya ke tangki hasil, maka nanti mesin aeronya akan menyala secara otomatis. Kosong air hasil aero dia akan menyala, jika penuh dia akan mati ya. Oke, itu penjelasan singkat tentang cara kerja mesin aero 4000 GPD terpadu ini. Nanti saya akan lampirkan juga video animasi cara pemasangannya. Oke, terima kasih.